Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat kata pengantar untuk makalah atau skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi teman-teman, silahkan simak sampai tuntas. Kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara membuat kata pengantar yang baik dan benar. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel Yudi Asri Official bisa lebih cepat berkembang. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas terus secara kontinu mengenai karya tulis ilmiah, mulai dari cara pembuatan makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah secara mendetail, mulai dari kata pengantar, pembuatan daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, hingga bab terakhir bab 5 untuk makalah atau skripsi, tesis, dan disertasi. Namun kita akan fokus pada skripsi dan tesis ya, ataupun makalah dan laporan hasil penelitian. Karena kebetulan saya adalah alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk S1, lulus di tahun 2016, dapat lulus 4 tahun kurang 2 bulan. Jadi lulus 3 tahun 10 bulan ya. Kemudian S2 kebetulan lulus pada tahun 2018 dengan nilai IPK terakhir 3,56. Silahkan disimak sampai tuntas. Baik teman-teman, untuk penulisan kata pengantar, pembuatan kata pengantar ini biasanya ada dan pasti ada ya di makalah, skripsi, dan tesis. Kata pengantar merupakan pembuka dari sebuah karya tulis ilmiah, ucapan terima kasih, dan sedikit gambaran umum terkait apa yang kita tulis dalam karya tulis ilmiah. Kita akan mencoba mempraktikkan, silahkan disimak terlebih dahulu sedikit teori. Biasanya pembuatan kata pengantar atau kata pengantar itu berada di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Pertama makalah, kemudian juga skripsi dan tesis. Berikutnya unsur-unsur kata pengantar. Nah, ini perlu diketahui, biasanya mahasiswa agak kebingungan untuk menulis kata pengantar. Ucapan terima kasih apakah ditaruh seperti apa, susunannya bagaimana? Perlu teman-teman ketahui, unsur-unsur dari kata pengantar setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama, ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Ini perlu diucapkan ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah atau kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ucapan juga mungkin berbentuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bagi yang beragama Islam. Yang kedua, gambaran umum. Nah, pada gambaran umum ini biasanya disimpan di paragraf kedua yang menggambarkan bagaimana isi dari makalah atau laporan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Contohnya, misalkan saya meneliti tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam makalah ini atau dalam skripsi ini, penulis meneliti seputar manajemen pendidikan Islam atau manajemen pembiayaan madrasah yang ada di sekolah swasta atau madrasah swasta. Sebutkan nama dari sekolah tersebut, mulai dari perencanaan,
pengadaan, pengalokasian, pengawasan, dan evaluasi dari manajemen pembiayaan pendidikan madrasah. Nah, jadi disebutkan gambaran umum dari penelitian yang kita lakukan. Biasanya penulisan makalah atau penulisan kata pengantar itu dilakukan di akhir ya. Setelah kita melakukan penelitian dan selesai mengumpulkan data-data serta menyusun data-data tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik itu makalah, skripsi, ataupun tesis, maka kita mulai membuat kata pengantar. Sehingga kita sudah tahu apa gambaran dari yang akan disajikan dalam makalah tersebut atau dalam skripsi tesis tersebut, sehingga pembaca dapat mengetahui secara umum atau secara singkat terkait gambaran yang ada di dalam penelitian makalah atau skripsi kita. Berikutnya adalah ucapan terima kasih. Nah, teman-teman, ucapan terima kasih dalam sebuah karya tulis ilmiah atau kata pengantar itu terbagi dua, ada yang formal dan informal. Maksudnya bagaimana? Untuk ucapan terima kasih yang formal itu diberikan kepada ucapan terima kasih kepada rektor, misalkan harus berurutan dari pemimpin atau pemangku jabatan kampus yang tertinggi. Pertama rektor, kemudian yang kedua misalkan dekan fakultas, ketua prodi, kemudian juga pembimbing, dosen pembimbing 1 dan 2. Nah, kemudian berikutnya baru informal atau masih formal, misalkan ke ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penelitian. Contoh objek penelitiannya atau subjek penelitiannya adalah sekolah swasta, madrasah Yudi Imansyah misalkan. Nah, maka berikan juga ucapan terima kasih kepada pihak madrasah tersebut karena telah ikut berperan aktif dan memberikan respon yang baik ketika kita melakukan penelitian di tempat tersebut. Kemudian yang non formal ini juga sangat penting untuk kita ucapkan, namun jangan terlalu banyak. Hanya kepada orang tua saja, ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu bla 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 bla. Kita bisa membuat lembaran ucapan terima kasih itu di belakang setelah kata pengantar. Jika memang ingin dibuat ucapan terima kasih lebih banyak lagi, misalkan kepada orang tua, kemudian kepada rekan-rekan, kepada pihak lain misalkan yang ingin disebutkan, silahkan dibuat di halaman berikutnya khusus untuk halaman ucapan terima kasih. Namun untuk di kata pengantar hanya terdiri dari formal dan informal, terbatas ucapan terima kasih. Pertama tadi kepada rektor, dekan fakultas, atau jika S2 misalkan kepada direktur pasca sarjananya, kemudian kepada ketua prodi, dan kepada dosen pembimbing 1 dan 2. Untuk pembuatan kata pengantar itu memiliki beberapa aturan yang mungkin terkadang berbeda di masing-masing kampus. Silahkan dibuat atau dibaca di buku panduan pembuatan atau buku panduan pedoman karya tulis ilmiah di masing-masing kampus. Namun secara umum seperti ini. Untuk pembuatan kata pengantar dengan spasi 1 itu cukup hanya 1 halaman. Namun jika spasinya 1,5, maka pembuatan kata pengantar minimal 1 halaman lebih atau 2 halaman. Kita akan langsung ke contoh berikutnya. Silakan teman-teman simak kata pengantar yang telah saya buat sebagai salah satu contoh. Pertama, silakan simak terlebih dahulu bagaimana konten yang ada di dalam kata pengantar. Nanti mulai ke
tata cara penulisan dari kata pengantar. Pertama, kita lihat kata pengantar. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah karena dengan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis selesai pada waktunya. Sholawat dan salam atau sholawat beserta salam senantiasa penulis curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari masa jahiliyah menuju masa ilmiah. Nah, ini adalah pengantar atau paragraf pembuka ya. Ini adalah paragraf pembuka dari kata pengantar. Ucapan terima kasih. Ini unsur yang pertama. Kemudian kita lihat di paragraf kedua. Tesis ini membahas tentang hasil penelitian terkait manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Perbandingan antara MAN 1 Kota Bandung dengan SMAN 24 Kota Bandung, meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Selain dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada, ini adalah ucapan atau unsur dari kata pengantar berikutnya, unsur berikutnya. Kita lihat di sini, teman-teman dapat menggunakan dua model. Yang pertama berbentuk seperti ini di poin 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin dalam bentuk paragraf memakai koma, namun umumnya lebih bagus menggunakan poin seperti ini. 1. Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung misalkan. Yang kedua, Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi diurut dari urutan yang tertinggi dari masing-masing jabatan kampus. Yang ketiga, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang keempat, dosen pembimbing 1. Nah, di sini teman-teman bisa menyebutkan dosen pembimbingnya, nama dosennya boleh disebutkan. Sebetulnya nama rektornya pun boleh disebutkan, namun lebih bagusnya tidak menggunakan kata-kata yang terlalu panjang, terlalu berputar-putar. Yang keempat, dosen pembimbing 1 Dr. Haji Jaja Jahari, dan dosen pembimbing 2 Dr. Muhsulhan yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Nomor 5, ibunda dan almarhum ayahanda bla 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 bla. Kemudian istri tercinta bla 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 bla. Kemudian yang ketujuh, pihak manajemen MAN 1 Bandung dan SMAN 24 Bandung yang telah mengizinkan dan kooperatif dalam proses penelitian tesis. Berikutnya yang terakhir, seluruh rekan-rekan seperjuangan, yaitu mahasiswa manajemen pendidikan Islam pasca sarjana UIN Bandung. Di paragraf terakhir, selain dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan penelitian tesis. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan saran yang dapat memperbaiki tesis ini di masa yang akan datang.
Kemudian di sini silahkan teman-teman tanggal atau bulan kelulusan dan pengesahan dari tesis ini di bulan apa, tahun berapa, tanggal berapa, atau disebutkan saja nama kota dan tahun, atau nama kota kemudian bulan dan tahun. Oke teman-teman. Kemudian untuk proses penulisan, silakan teman-teman menggunakan Times New Roman. Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya 12. Judul penulisan kata pengantar ini di bold atau ditebalkan ya. Kemudian untuk penggunaan spasi, kami menggunakan spasi 1,5. Oke teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan dari channel Yudi Asri Official. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dengan pemberian atau peluncuran tema untuk cara membuat kata pengantar di channel Yudi Asri Official, semoga dapat membantu rekan-rekan mahasiswa ataupun rekan-rekan pelajar dalam membuat kata pengantar untuk karya tulis ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis, dan yang lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.